Awalnya apa yang dirasa awalnya? Sebelum kamu tahu kok kamu tuh sakit dan lain-lain. Awalnya itu kayak ada benjolan kecil di leher. Karen izin aku lihat ya, aku buka dasinya ya, izin ya. Gak apa-apa? Ntar. Awalnya ada benjolan leher. Sebesar apa? Ada fotonya sih. Ada fotonya? Iya, habis dia. Ini Inul Daratista dengan ceritanya. Makasih loh Mbak. Iya. Makanya kenapa Mbak Inul tuh di sini sangat cinta dengan DMD. Kita semua cinta karena mendengarkan cerita-cerita orang yang kesusahan. Mungkin kita juga pernah di posisi itu, mungkin lebih susah dari itu. Makanya alhamdulillah kita berbagi keberkahan di sini ya. Jadi sekali lagi, Tuhan aku terima kasih acara ini luar biasa. DMD Panggung Rezeki tidak hanya sebatas panggung hiburan, tapi ini panggung penolong untuk banyak orang. Betul. Ya Mbak ya? Ya. Dan bahkan Mas Adam juga, aku juga nggak cerita pas lagi menikah aja, dia nggak pernah cerita dan aku juga nggak pernah cerita peristiwanya seperti apa. Cuman mungkin sekarang tahu kalau kondisinya aku di Batam seperti apa gitu. Alhamdulillah berikan keselamatan ya. Iya, penting selamat ah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Inul, Masya Allah. Merinding. Ini pelajaran berharga banget buat kita ya. Semua orang. Iya betul. Ya, jadi orang jatuh itu bisa ada di mana. Kita masih bersama dengan Angga dari Sulawesi Tenggara. Yang melakukan perjalanan menggunakan kapal laut sampai 4 hari 3 malam sampai Jakarta. Betul. Perjuangan besar. Sehingga tadi pun Mbak Inul menceritakan pengalaman buruknya di masa lalu yang alhamdulillah Allah masih selamatkan. Terima kasih Mbak Inul ceritanya. Sama-sama. Ya mudah-mudahan ini jadi membuat kalian semangat juga ya. Oke, kasih semangat juga dong untuk Angga. Siapa Angga? Semangat Angga ya. Udah siap berarti buat dites nih ya. Angga, udah siap dites? Insya Allah siap. Oke. Siap ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang dikasih. Fokus ya. Siap. Ini ada Angga dari Sulawesi Tenggara. Siap. Boleh maju. Siap. Siap-siap mic-nya di sini. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Cintamu tanpamu ya sayang. Ya bagi malam. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Coba. Kita ulang ya. Diulang coba A. Mungkin harus akapela Deg-degan. atau ini. Coba sama AA coba. Deg-degan tapi gue takut salah. Bisa. Siap ya? Oke. Seperti mati. Bisa. Seperti mati. Mimi famire do sila. Banyak banget. Sombong amat. Siap ya? Musik dulu. Siap. Coba A. Seperti mati lampu ya sayang. Mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang. Bagi malam tiada Stop. berlalu. Coba. Bawa rendah. Seperti mati lampu. Atau Itu mungkin rendah karena dia banget. sakit kali. Enggak mungkin lagu lain boleh gak kasih kesempatan? Atau gini. Tetap seperti mati lampu tapi nada kamu coba. Ya coba. Biar homeband yang ngikutin ya coba. Iya. Duluan. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya. Masih bisa. Sabar. Bang, Isal. Nyerah aja sebentar. Angga mau nanya dulu. Profesi kamu di Sulawesi Tenggara sebagai apa? Aku freelance kak. Freelance-nya apa? Di WO. Oh, wait. Sebagai wedding organizer. Apakah kamu suka bernyanyi? Hobi dengar lagu dangdut kak. Dengar lagu dangdut, apakah sambil bernyanyi? Iya di kamar juga. Nyanyi. Nyanyi di kamar. Ya soalnya ini sayang ya, udah jauh-jauh
Perjuangannya itu sudah cukup berat, tapi kamu maaf kurang membawa bekal. Ya udah gini aja deh, lagu yang lain baru kita coba. Iya, coba boleh. Lagu apa yang kamu bisa coba? Menunggu. Coba. Menunggu boleh, coba. Seperti menunggu. Bang itu kan beda lagu. Coba dia aja ambil nadanya. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Derita hidup yang ku alami, duhai pahit sekali. Kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Oke, kan ini tuh medan perjuangan kamu ya. Mau berjuang, mau perang, Isa zaman dulu tuh bawa senjata yang pas. Mau bambu runcing, bambu yang paling runcing. Mau senjata pelurunya yang paling tajam. Kalau mau berantem dengan jurus-jurus yang paling handal. Kamu harusnya bawanya lebih bagus lagi. Perjalanan begitu jauh itu bukan modal satu-satunya. Karena kita tidak melihat semakin jauh pasti terima tidak. Semakin sulit perjalanan pasti diterima tidak. Tetap yang kita Utama. pertimbangkan adalah kualitas vokal. Ya. Jadi sebetulnya untuk apa kamu datang sini? Untuk biaya pengobatan per 6 bulan sekali harus ke Bandung. Per 6 bulan sekali ke Bandung Iya, dari Sulawesi Tenggara. iya, Dan pakai kapal laut itu juga. iya. Pengobatan apa? Saya harus di ablasi nuklir. Apa? Ablasi nuklir. Sebentar. Minum cairan nuklir. Karena Terus udah divonis sama dokter harus minum obat seumur hidup. sebetulnya apa yang terjadi dengan kamu? Jadi sering capek kalau telat minum obat. Oke, gini. Awalnya apa yang dirasa awalnya? Sebelum kamu tahu kalau kamu itu sakit dan lain-lain. Awalnya itu kayak ada benjolan kecil di leher. Karen izin aku lihat ya, aku buka dasinya ya, izin ya. Gak apa-apa? Ntar. Awalnya ada benjolan leher. Sebesar apa? Ada fotonya sih. Ada fotonya? Iya, habis dioperasi dan sebelum operasi. Oke. Kita runut ceritanya ya. Awalnya kamu tiba-tiba ada benjolan di leher sebesar? Kalau yang operasi pertama itu kayak hati merah, diangkatnya itu merah di sebelah sini. Benjolan keluar berarti ya? Iya. Berarti di luarnya itu udah terlihat gitu atau benjolan tapi di dalam Ya, kita? dia bulat pas operasi pertama. Kalau yang kedua dia panjang kayak lipan. Jadi udah berapa kali operasi? 2, udah diangkat dua-duanya. Kata dokter itu apa? Kanker tiroid. Kanker tiroid. Tiroid. Akhirnya harus mendapatkan Pengobatan. Apa saja yang sudah dilakukan? Selain pengangkatan. USG leher setiap 6 bulan sekali dan 2 bulan sekali. Dicek perkembangannya masih ada atau enggak. Oke, ini sudah berapa lama? Ablasinya udah jalan ke-4, bulan 6 ablasi ke-5. Jadi total sudah berapa lama kamu menjalani pengobatan ini? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Jalan 2 Dan tahun per lebih. 6 bulan ya tadi. Sekali harus ke Bandung. Kenapa harus ke Bandung? Karena di tempat saya belum ada alatnya. Cuma ada di Bandung. Di Bandung sama di Samarinda. Kalau tidak mendapatkan pengobatan itu yang dirasakan adalah? Bakalan menjalar, kata dokter. Oh, Kalau nggak cepat diangkat. kanker ini kan? Iya, kanker tiroid. Kemo, Udah, lengkap. iya. Jadi Tapi alhamdulillah rambut kamu tidak rontok. rontok Ini setelah rontok tumbuhnya lebih lebat ya? Iya. Karena Mbak Nunung juga kan setelah di kemo
rontok sebotak-botaknya sekarang tumbuh jauh lebih lebat dari sebelumnya. Kamu pun seperti itu. Sampai sekarang masih rontok, A. Ini tuh- kalau disisir terus. Tapi tebel banget loh ini. Iya, karena sering pakai sampo, A. Oh. Iya, sering keramas. Ya. Sampo apa? Jangan sebutin. AA kepo ya. Rambut AA mulai rontok. Tiba-tiba. Aku mau nanya, waktu kamu treatment kemoterapi, kamu memakai BPJS atau kamu biaya sendiri? BPJS. Ya betul, karena bisa dibantu ya dari Iya. BPJS. Tapi buat Oke. mama sekalian. Tapi tetap aja. Jadi ini untuk pengobatan kamu ya. Iya, sama biaya hidup di Jakarta. Kenapa harus ke Jakarta? Karena daripada saya harus pulang balik Sulawesi Dan ke jadinya Bandung? Iya, Jakarta lebih dekat. iya. Rencananya di Jakarta mau jadi apa? Pengen cari kerja lagi, A. Sebagai? Apa aja yang penting bisa Oke. biaya hidup. Sudah berapa lama di Jakarta? Kurang lebih 2 tahun, A. Ini. Semenjak harus terapi ke Bandung. Lalu selama 2 tahun ini kamu bekerja sebagai apa? Serabutan, A. Apa aja? Kayak jadi penonton juga, A. Pernah jadi penonton bayaran Iya, terus? kayak wedding-wedding, bantu ya orang wedding. Tinggalnya Saya tinggal di Jakarta Timur, A. ngekos. Ngekos. Bisa hidup tapi ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mau sapa orang tua? Ma, doai Yoga. Semoga Yoga bisa cepat sembuh, bisa bekerja lagi. Bisa ketemu mama lagi karena udah 2 tahun lebih nggak pernah pulang. Mama sehat-sehat di sana ya, Ma. Ya. Yoga siapa? Nama saya Yoga. Angga? Nama panggilan sehari-hari, kalau nama di rumah Yoga. Oh. Iya. Nama aslinya? Nama aslinya siapa? Nama aslinya Yoga. Nama kalau di luar dipanggil Angga. Nah sekarang kan lagi nggak di rumah, iya, lagi di luar, jadi Angga. kalau Pulang di lagi rumah. jadi Yoga, ya udahlah ya Gaya. Iya. Ya udah, sudah mencoba di sini Iya. untuk Yoga alias Angga masuk ya. Belum tentu.